Bu, jangan Bu, jangan menyunduk Bu, udah Bu, kita sama derajat kita Bu, udah Bu. Tolong Mbak, jangan berdiri. Oke, iya Bu, kita bantu. Insya Allah, Ibu nggak boleh, iya Bu, kita bantu. Iya, Rania. Dan yang kami hormati Saudari Ike Farida serta hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita bisa hadir di acara hari ini, yaitu rapat Panja Panitia Kerja Penegakan Hukum, ya, Panja Penegakan Hukum Komisi 3 tentang mafia tanah. Ya, teman-teman, hari ini kita jadwalnya adalah menyerap aspirasi secara resmi, ya, untuk nanti kita tindak lanjuti. Karena itu kita untuk memulainya tidak memerlukan quorum, ya. Nah, saya mohon disepakati ini rapatnya terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat anggota Panja, kemudian pemilik rumah susun Pluit Seaview, pemilik penghuni satuan rumah susun Mediterania dan Saudara Ike Farida atas kehadirannya dalam RDPU pada hari ini. Perkenankan kami menyampaikan agenda rapat hari ini, yaitu yang pertama penyampaian aspirasi dan masukan, lalu kemudian ada tanya jawab atau diskusi, lalu penutup. Kami persilakan dahulu untuk yang pertama kali yang dari pihak pemilik rumah susun Pluit Seaview. Mungkin berapa orang Bu yang hadir hari ini Bu? Juru bicaranya berapa orang? 2 orang aja ya paling banyak ya. Yang berbicara nanti 2 orang saja, masing-masing 10 sampai 12 menit, ya, 2 orang. Silakan memperkenalkan diri dulu Bu, semua delegasinya siapa saja, ya, nanti baru Ibu bilang. Silakan Bu. Saja ya Pak. Saya duduk saja nggak apa-apa ya. Selamat siang Bapak Ibu Dewan yang terhormat. Terima kasih atas kesempatan saya untuk diundang RTP. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan ini, dan kepada Bapak-Bapak Dewan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mulai saja untuk presentasi ya Pak. Baik. Baik Pak, jadi untuk apartemen Pluit Seaview ini Pak, kita ada 2 bagian. Yang bagian pertama adalah 3 orang pemilik yang mengalami perampasan hak konsumen atas unit apartemen dan uangnya ratusan juta itu dihanguskan. Nah, nanti di bagian kedua saya akan presentasi untuk teman-teman saya yang hadir di sini, di mana mereka itu sudah lunas selama 12 tahun, tapi tidak mendapatkan haknya atas unit apartemen. Baik, saya berikut. Lanjut. Saya sampaikan kronologi mengenai hak saya yang dihanguskan. Jadi saya gini Pak, saya permulaan membeli unit apartemen itu karena saya butuh tempat tinggal. Saya selama ini belum ada tempat tinggal. Ya ini harusnya menjadi rumah pertama saya gitu. Dan uang saya waktu itu hanya ada 200 juta Pak. Makanya saya membeli apartemen itu dengan membayar DP sebesar 200 juta. Jadi DP 30% ini saya bayarkan ke developer Pak. Sisanya saya KPA Maybank. Nah pada 7 Agustus itu
saya dan pihak Maybank membuat surat perjanjian kredit dan disetujui untuk dikasihkan kredit sebesar 70%. Kemudian pada 31 Juli sebagai bagian dari perjanjian kredit saya, pihak Bina Karya Bangun Propertindo ini membuat surat pertanyaan yang ditujukan kepada pihak Maybank bahwa akan menyelesaikan bangunan selambat-lambatnya dalam kurun waktu maksimal 4 tahun setelah surat perjanjian kredit ditandatangani. Artinya pihak Bina Karya Bangun Propertindo ini harus serah terima unit maksimal di bulan Agustus 2019. Ya. Nah, saya lampirkan juga ini di sini ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh 2 orang direkturnya, direktur dari PT Bina Karya, Gohengki Setiawan dengan Budi Gohengki Setiawan dengan Budianto Halim. Lanjut. Nah, disesuai dengan PPJB saya di perjanjian jual belinya. Next. Bimantoro wakilin Poksi. Ya. Mohon maaf Pak, ini juga ada internetnya ya. Internetnya nggak connect. Oh ya udah. Next ya. Mohon maaf Pak, saya lanjutkan kembali karena tadi ada sinyal yang error. Kemudian saya sampaikan kronologi berikut dan sesuai dengan perjanjian jual beli saya, seharusnya serah terima unit itu di Maret 2016, tetapi mengalami gagal serah terima. Dan sebagai langkah selanjutnya saya melakukan pelaporan ke BPSK untuk mediasi, di mana dengan hasil kesepakatan di BPSK itu Bina Karya menyanggupi akan sebentar, melakukan serah terima. Tanggal tadi seharusnya serah terima tanggal berapa? Unit 2019 tanggal berapa? Di yang mana Pak? Ya harusnya Ibu serah terima unit tanggal berapa? Maret 2016 Pak. 2016. Bukannya 2019 ya? Bukan Pak, itu di PPJB saya Maret 2016. Oke. Perjanjian jual beli. Oke, perjanjian jual belinya. Iya Pak. Tapi serah terimanya harusnya segitu, gitu. Iya Pak, 2016 Pak. Bukan dong. PPJB-nya Maret 2016. Iya. Serah terimanya seharusnya tanggal berapa? Jadwalnya. Tanggalnya Pak, tanggal persisnya mereka nggak sebutkan. Oke. Jadi mereka apa bulan berapa saat itu? Ya, tetapi Maret. saat itu ketika jadwal serah terima belum ada, unitnya belum siap. Iya, unitnya belum siap Pak. Jadi yang keadaannya bagaimana di situasi di lokasinya saat itu? Terbelangkai Pak. Waktu Terbengkalai. Itu, terbengkalai. Belum ada pembangunan sama sekali. Ada pembangunan. Oke. Tapi alasannya Bina Karya itu selalu bilang
masih tahap finishing. Oh, Finishing terus sampai sekarang juga alasannya finishing. yang Ibu lihat kasat mata waktu itu seperti apa situasinya di lapangannya? Di site-nya? Situasinya nggak memungkinkan untuk serah terima. Nggak memungkinkan. Nggak memungkinkan Pak, karena Ya. instalasi listrik yang terutama itu belum ada. Belum ada. Oke, Belum oke, ada. lanjut terus Ibu ke BPSK. Oke. Ya, Oke, kemudian saya BPSK ke putusannya. BPSK Hah? dan di mediasi Bina Karya menyanggupi saya untuk serah terima Januari 2019. 2019 Iya, Pak. belum serah terima juga. Belum juga Pak. Oke, Ini saya lampirkan juga hasil sidang dari BPSK-nya BPSK, Pak. oke lah kita percaya Oke, udah ada ya Iya, putusan Pak. BPSK bahwa dia menyanggupi untuk selesai 2019. Belum Januari. juga 2019. Belum juga Pak. Oke, lalu apa? Langkah saya selanjutnya karena kesepakatannya tidak dipenuhi, maka saya mengajukan gugatan wan prestasi. Pak Rudi sini aja, Pak. Ini aja, tiga. Saya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, Oke. gugatan wan prestasi ke PN Jakarta Utara pada Maret 2019, Pak. Oke. Ya. Hasilnya Di mana PT Bina Karya ini juga dan Maybank itu saya jadikan pihak tergugat. ya. Karena berdasarkan surat yang terdahulu yang di dalam merupakan bagian dari perjanjian kredit, dia menyanggupi saya untuk serah terima di Agustus 2019. Oke. Tapi saya lihat situasi itu gak memungkinkan, makanya dua pihak itu, BBP Bina Karya dan pihak Maybank saya jadikan tergugat. Tergugatnya satu siapa? Maybank Pak, yang Maybank. Terus Tepat. Bina Karya, dua-duanya Ibu gugat. sama Oke. gugat, karena itu adalah Maybank adalah tempat saya untuk mengajukan KPA Oke. kredit. Ya. Terus? Saya mengajukan karena dia tidak melaksanakan pengawasan itu. Ya. Berdasarkan surat pernyataan harusnya Agustus itu saya sudah harus serah terima, Ya. tapi tidak ada Oke. kejelasan dan saya lihat situasi tidak memungkinkan, Pak. Oke, Ya. lanjut. Kemudian di dalam sidang pengadilan kita melalui tahap pertama yaitu tahap mediasi, Pak. Nah, pada sidang mediasi di PN Jakarta Utara ini, Bina Karya mengakui adanya keterlambatan serah terima dan menjanjikan akan serah terima pada Juli 2020. Jadi dia kembali menjanjikan lagi. Namun saya menolak karena saya perlu tempat tinggal pada saat itu. Pada tahun 2019 itu. Saya masih tinggal di rumah kontrakan hingga saat ini, Pak. Sedangkan dijanjikan serah terima pada Juli 2020 itu lebih dari 1 tahun kemudian. Maka dari itu saya meminta uang kembali. Saya menolak penawaran tersebut. Nah, ini saya lampirkan juga secara tertulis surat mediasinya, kesepakatannya yang ditawarkan kepada saya yang saya tolak. Karena melihat situasinya Pak, waktu saya mediasi ini adalah di bulan Mei 2019. Tapi dia menyanggupi untuk serah terima 1 tahun lebih, yaitu di bulan Juli 2020. Makanya saya tolak. Nah, next. Saya lanjutkan Pak. Ketika gugatan saya masih dalam proses mediasi ini pada Mei 2019, PT Bina Karya digugat PKPU di pengadilan niaga oleh konsumen lain, Pak. Maka pada saat PKPU masuk, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara saya, sehingga gugatan saya dinyatakan tidak dapat diterima NO karena adanya PKPU itu. Dan pihak Bina Karya dan Maybank menuduh saya wan prestasi terhadap mereka dan menyatakan unit saya sudah tidak ada. Dan pihak Maybank menyatakan fasilitas kredit saya sudah ditutup. Bina Karya menyatakan unit dan uang yang sudah saya bayarkan sejumlah 438 juta dinyatakan hangus. Saya sangat terkejut ketika saya dinyatakan wan prestasi, di mana seharusnya mereka lah yang wan prestasi terlebih dahulu kepada saya.
Saya mendapatkan surat, Pak, bahwasanya saya sudah tidak punya unit dan tidak ada fasilitas kredit lagi di MyBank. Kemudian saya lampirkan juga hasil keputusan dari PN Jakarta Utara yang menyatakan bahwa kasus saya sudah tidak bisa diproses karena terkendala dengan PKPU itu. Dan saya melawan, Pak. Saya menyampaikan ke pengadilan bahwasanya ada undang-undang yang dinyatakan di dalam keputusan saya bacakan, Pak, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi absolut tergugat dikabulkan. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut, sehingga gugatan pada para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi dalam pokok perkaranya, perkara saya NO, Pak. Next. Saya melawan ke pengadilan PN dan menyatakan, saya sampaikan ke pengadilan sesuai undang-undang, seharusnya gugatan wan prestasi saya tidak dapat dihentikan. Dan saya lampirkan juga ini undang-undang terkaitnya, yaitu di pasal 243 ayat 1, Pak. Undang-undang 27 nomor 27 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Saya menyatakan ini ada undang-undang yang menyatakan tidak ada pasal yang dikenakan ke saya tidak bisa melanjutkan gugatan saya. Namun saya sangat kecewa karena pengadilan menolak gugatan saya. Next. Itu jadi ceritanya kepada Bapak Ibu Dewan yang terhormat. Secara kronologi singkatnya, tindakan yang dilakukan oleh pihak Binakarya dan MyBank itu sangat tidak manusiawi. Saya merasa terjolimi dan pihak pengadilan juga tidak dapat memberikan keadilan bagi kami. Bagi saya ada 3 orang di sini, Pak, yang mengalami hal yang sama karena terkait dengan MyBank. Maka kami memohon bantuan kepada Bapak Ibu Dewan yang terhormat agar dapat membantu membukakan jalan keadilan bagi kami. Kami memohon bantuan dan dukungan agar Bu, uang kami dikembalikan, Pak. Ya, Bu, saya mau nanya, selain Ibu ada berapa lagi konsumen di situ, Bu, yang dirugikan seperti Ibu? Ada 3 orang, Pak. Cuma 3 orang, kan itu kan satu tower mestinya. Yang saya tahu sini yang dihanguskan 3 orang, Pak. Dan ini teman-teman saya yang lain itu adalah orang yang sudah lunas, tapi tidak mendapatkan unit. Iya, makanya itu berapa unit yang dijual di situ? Kalau untuk Tower Ibiza itu ada 600 unit, Pak. 600 unit, ya kan? Ya. Sampai saat ini kan towernya belum ada nggak? Towernya ada, Pak. Towernya sudah ada, sudah bisa dipergunakan. Tidak bisa digunakan. Nggak bisa digunakan sampai saat ini. Iya. Itu ini 2025 nih tahun sekarang nih ya. Iya. Belum bisa digunakan. Belum bisa, Pak. Nggak bisa dihuni. Tidak bisa dihuni, Tidak Pak. bisa. Ya. Berarti kan ada ratusan orang lain yang dirugikan dong. Betul sekali. Benar nggak? Betul. Ada organisasinya nggak, Bu? Nah, para korban ini. Kita ada cuma satu grup yang berisi korban-korban. Grup apa? Grup WA gitu? Betul, Pak. Berapa WA. orang? Kami tergabung yang kami menghubungi teman-teman itu ada 173, Pak. 173 orang. Iya. Iya kan? Iya, Pak. Sisanya nggak bisa terkonsolidasi. Ya, masing-masing mereka sepertinya sudah pasrah. Sudah pasrah. Itu kebanyakan seperti Ibu kan sudah uang keluar ya. Iya. Tetapi nggak mendapatkan haknya. Betul, Pak. Dan sebenarnya di grup itu ada 4 orang sebenarnya yang mengalami hal nasib seperti Ibu saya. Ibu pernah melaporkan ke kepolisian nggak nih perkara? Tidak, Pak. Ada nggak? Saya melaporkan ke pihak REI, ke pihak BPKN. Ke kepolisian ada nggak? Tidak, Pak. Belum ada. Karena ini kan kemungkinan besar udah penipuan kalau udah kayak begini. Ya, yang di belakang sama dengan Ibu nasibnya tuh. Langsung aja Mas, ngomong Mas. Ya, dipencet Pak. Sama Pak. Kurang lebih sama Mas. Iya. Jadi sudah melaksanakan kewajiban, ya, membayar,
Sudah lunas belum? Sudah lunas dari Sudah lunas 2000. tapi unitnya nggak dapat. Iya, sampai sekarang. Upaya hukum yang sudah dilakukan apa, Pak? Bersama Ibu Erna menggugat ke Pengadilan, PN. Iya. NO tadi. Iya. Sudah melapor ke kepolisian belum? Untuk ke kepolisian belum, Pak. Belum, oke. Ya, Bapak sama ya, dua orang tadi sama, kurang Ya, lebih. betul sama. Bisa nggak dikonsolidasikan yang 173 orang ini? Kami usahakan, Pak. Ya, Kami usahakan. Oke, Pak. kalau bisa, nanti kita minta tolong kepolisian yang bertindak. Buat laporan, kami atensi, kami kawal. Oke, Pak. Tapi semua, jangan segelintir orang. Kalau Iya, bisa iya. semua buat laporan. Ya, Oke, Pak. ya jadi nanti semua ya membuat laporan ke kepolisian, kami kawal laporannya, gitu loh. Pak izin bicara Pak. Ya, sama nih. Saya sama juga Pak. Ya. Jadi saya sudah lunas cuma belum mendapatkan unit tersebut. Ya, Cuma kita pernah menuntut Pak, tapi kalah terus. Kemudian yang saya mau berikan input adalah begini Pak. Yang setahu kami itu SLF belum ada Pak. apa itu? Sertifikat layak fungsi Pak. Jadi ini setahu saya Pak ya. Jadi dalam apartemen itu biasanya ada sertifikat layak fungsi Pak. Sebelum Ya, itu tahu. dilakukan serah Ya terima. intinya nggak bisa ditempati lah pokoknya. Ya, Nggak bisa. ya. Intinya bapak-bapak ibu ini nggak bisa menerima haknya gitu kan? Ya dan perlu mungkin juga Pak ya kita pernah dengar ada tuntutan dari penyerobotan tanah gitu. Ada perkara lain di situ. Ya ada perkara lain di situ sehingga menyebabkan apartemen ini saya rasa agak sulit gitu untuk ya segel dari Ya Pak, DKTRP juga. makanya Ya, nanti, makanya. sorry saya salah sedikit, nanti saya akan mempresentasikan bagian kedua yang menyatakan kondisi bangunan Pak, nanti setelah Pak Ya, ya. Rudi bicara. Ya, saya berharap Pak mungkin juga selidiki hal seperti itu juga Pak. Mungkin saya tidak Tidak ada tahu. masalah, makanya kan nanti kan yang bekerja kan kepolisian untuk Ya. tahu duduk perkaranya. Dan kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan tahu kenapa mereka nggak bisa memberikan hak bapak ibu-ibu kepada bapak ibu-ibu Ini gitu. nanti berikan dan minta. Dan kalau Bapak tadi mengatakan, Bapak pimpinan mengatakan bahwa mafia tanah, ya memang betul Pak yang kita hadapi seperti ini Pak. Jadi nggak ada kemenangan buat kita rakyat kecil Pak gitu. Ya. Terima kasih Pak. Oke, Pak, mohon maaf saya minta waktu sedikit Ya. untuk mempresentasikan yang ya sebetulnya untuk udah tahu bagian Bu, dua. ya kayak begitu ya nggak Ya, berarti sorry. nggak bisa Lanjut, nggak bisa yang ditinggali kedua. lah intinya begitu kan? Ya Pak, jadi teman-teman ini kan 12 tahun sudah menanti pembayaran lunas, unit masih belum diserah terimakan. Next. Nah kondisi saat ini, jadi gini Pak, ini apartemen Pussy View ini terdiri dari 4 tower Pak. Nah kondisinya yang Martif ini sudah dipenuhi penghuninya. Yang kemudian yang Belis, itu yang serah terima itu cuma 50% Pak. Nah ini teman-teman saya yang hadir ini adalah konsumen dari Tower Ibiza yang satu gedung itu belum diserah terimakan. Dan yang terakhir itu adalah Bahama itu gedung itu mangkrak Pak. Next. Jadi yang ada baru di Belize itu yang baru ada 50% serah terima. Iya betul. Jadi next. Jadi kondisi saat ini ya Pak, Bina Karya ini kan posisinya udah PKPU Pak. Iya. Nah, dan dia melanggar perjanjian kesepakatan homologasi PKPU itu. Di antaranya tidak melaksanakan sertifikasi SMS, SLS dan AJB Pak untuk Tower Martif. Untuk Tower Martif itu sudah serah terima selama 12 tahun tapi belum ada SHM-nya dan AJB-nya. Kemudian berikut yang dilanggar adalah baru serah terima unit 50% untuk Tower Belis Pak. Itu dijanjikan harusnya sudah terima 100%. Pelanggaran berikutnya untuk Tower Ibiza adalah belum adanya serah terima untuk satu tower penuh untuk Tower Ibiza Pak. Dan kami tidak mengetahui juga apakah lahan atau lokasi tanah apartemen Pussy View dalam kondisi aman atau bermasalah atau ada sengketa karena ada berita-berita di luar media itu yang menyatakan ternyata itu lahannya
ada sengketa. Itu Pak. Di sini saya juga hadirkan teman-teman yang saya tadi bilang pembayarannya mereka itu sudah lunas dan harus menunggu selama 12 tahun tanpa kepastian Pak. Next. Nah, kondisi gedung ini Pak, sekarang disegel Pak dari pihak DJKTRP, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Di situ kita lihat di gedung Ibiza itu dipasangin line kuning itu, kemudian di badan gedung itu ada bangunan tertulis bangunan ini disegel. Apa itu konteksnya, apa disegel itu? Konteksnya ditulis melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, melanggar PP Nomor 16 Tahun 2021, kemudian melanggar PP Nomor 21 Tahun 2021. Ya, melanggarnya apa melanggarnya itu loh? Itu pelanggarannya Pak. Enggak, melanggarnya apa? Apa? Kenapa disebut melanggar itu? Pasal apa? Kami ada menanyakan kepada pihak DJKTRP melalui situs Jaki atau CRM. Dan informasi yang kami dapatkan hanya bahwa bangunan tersebut belum ada SLF, surat layak fungsi. Itu saja informasi yang kami dapatkan, itu Pak. Itu akhirnya kenapa disegel ya? Iya. Dan saya sampaikan di sini juga, Pak, untuk Martif yang 12 tahun sudah terima, jadi developer ini terkesannya menghalangi terbentuknya P3 SRS. Sehingga belum terbentuk P3 SRS hingga saat ini. Di mana itu 12 tahun gedung itu sudah dihuni penghuninya tapi masih dikuasai oleh developer sampai saat ini. Dan di sini saya mendapatkan informasi dari Dinas CKTRP, Pak. Ini saya lampirkan di sini bahwa itu Bina Karya menyampaikan surat kepada pihak DJKTRP bahwa tidak akan ada penyerahan unit untuk Ibiza selama surat layak fungsi itu tidak diusahakan oleh Bina Karya. Jadi Bina Karya menyatakan hal seperti itu kepada DJKTRP, Pak. Next. Jadi kondisi saat ini Pak untuk Tower Martif itu pernah kejadian roboh bangunannya di Selasar Tower Martif, Pak. Pada tanggal 29 September 2024. Kira-kira 5 bulan yang lalu, Pak. Kondisinya seperti ini, Pak. Roboh. Kemungkinan, Pak, ini karena tidak ada surat layak fungsi. Karena bangunannya itu tidak memenuhi standar keamanan untuk para penghuni. Makanya kejadian ini terjadi pada tanggal 29 September. Bangunan Selasar di Tower Martif roboh. Next. Jadi kondisi saat ini, waktu terjadi roboh itu, perbaikannya hanya diganjal dengan satu tiang listrik, Pak. Diganjal satu buah tiang besi. Kemudian pada 25 Januari kita melihat perbaikan dilanjutkan dengan penambahan gimsum saja. Jadi selama terjadinya mulai September 2024 hingga kini itu terkesan bahwa perbaikan itu cuma seadanya saja, Pak. Nah, ini yang memungkinkan karena ada pelanggaran SLF karena bangunannya itu sangat berbahaya, tidak lulus uji, Pak, SLF. Next. Nah, ini saya sampaikan kalimat saya terakhir, Pak. Bagi teman-teman yang sudah bayar ini secara lunas, saya juga berharap agar mereka ini uangnya sudah dibayarkan bisa dikembalikan, Pak. Dikarenakan Bina Karya berulang kali ingkar janji terkait serah terima unit, sehingga tidak ada lagi kepercayaan terhadap Bina Karya. Kami sudah menunggu terlalu lama. Kondisi gedung tersegel ini membuat kami hilang harapan terhadap Tower Ibiza. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu Dewan. Ya. Oke, terima kasih. Ada satu lagi dari tempat ini, si Fluid. Silakan, masih ada? Ada tambahan? Oke ya, udah ya. Kalau gitu ke yang ini nih, yang Marina Residence, Mediterania
Marina Residence. Silakan Pak. Berapa orang Pak ini Pak? 6. Yang bicara 2 aja ya. Oke. Ya, dititipkan ke yang bicara. Yuk. Terima kasih Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua, kepada Bapak Dewan sekalian dan Bapak Pimpinan dan kita semua hadirin yang hadir di sini. Terima kasih diberikan kesempatan buat kami dari Apartemen Mediterania Marina Residence, di mana proses selama ini yaitu kita menunggu dan baru tadi malam kita mendapatkan informasi bahwa kita disiapkan waktu untuk RDP pada siang hari ini Pak. Terima kasih. Slide-nya Pak tolong. Saya memulai dari histori pengangkatan saya sebagai anggota pengawas dan ketua saya Pak Yuskam Nur, mantan Polri, Purnawirawan Maijen Yuskam Nur yang sudah almarhum, di mana kami diangkat melalui SK 203 Pak, SK DPRKP tahun 2020. Itu clean and clear. Kami mendapatkan SK tersebut yaitu dengan syarat tidak ada tunggakan, bayar PBB dan hal yang lainnya semua. Jadi itu yang diajukan oleh Panmus daripada MMR ke DPRKP dan dikeluarkanlah SK tersebut. Kami sebagai pengawas khususnya 2 orang, yang diangkat adalah 3 orang, ketua pengawas dan saya anggota, sekretaris agak berlainan tugasnya. Nah jadi saya dan Pak Yuskam itu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan Pergub dan ADART MMR. Di mana kami banyak menemukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Edi Bangsawan sebagai sekretaris. Di dalam proses awal kami bekerja, suatu awal COVID itu baik-baik saja, fine-fine saja, tapi namun tiba-tiba Bapak Ketua Bonar Simangunsong itu dilengsarkan oleh Sekretaris Edi Bangsawan tanpa diajak rapat kami sebagai pengawas. Sehingga keluarlah SK 491 yang dikeluarkan oleh DPRKP tahun 2021. Namun kami bertanya dan tiba-tiba ya tidak bisa masuk kantor oleh Edi Bangsawan. Pak Bonar di dalam pelengseran oleh si Edi Bangsawan yang jadi naik menjadi ketua dipaksa menjual unitnya dan yang beli juga timnya mereka yang diangkat menjadi sekretaris Edi Bangsawan. Pak Bonar akhirnya diterjolimin, tidak masuk kantor, honor juga nggak diberikan, akhirnya ia meninggal juga, ya usia 82 tahun. Nah kemudian kami menemukan Pak banyak sekali penyimpangan, termasuk sebelum Pak Bonar masih jadi ketua yang menjalankan tugas, itu giro ditandatangani oleh sekretaris dan bendahara. Pak Bonar tidak boleh mendatangani. Jadi kami menemukan bukti itu dan kami laporkan ke polisi, tapi tidak bergerak sampai saat ini. Kemudian juga adanya uang dana 10 miliar lebih yang tidak pernah dilaporkan laporan keuangan secara transparan sejak berdirinya Apartemen Mediterania Marina. Itu saya temukan dan finance menandatangani pada saat itu. Dan juga kami tidak bisa masuk kantor bekerja dengan Dinas Perumahan. Kemudian adanya klaim asuransi gempa bumi yang tidak dimasukkan ke rekening PP 3 Seres. Kemudian ada parkir dan hal yang lainnya, ada tertera di buku yang telah dikirim kemarin. Sehingga kami total tidak boleh masuk kantor, saya dan pengawas dan bahkan Bapak Bonar. Tapi Sekretaris Yani, pengawas itu boleh karena Bu Yani itu tidak memihak kepada ketua maupun anggota. Dengan tidak boleh yang kami masuk kantor, pada saat ada timing kami mau online Zoom meeting dengan Dinas Perumahan,
Ibu Kelly membantu saya untuk memvideokan karena saya perlu bukti untuk masuk kantor tidak diperkenankan oleh pengelola maupun PPRS. Dengan penemuan-penemuan ini, karena mereka semakin banyak yang kami temukan karena kalau kami masuk kantor, sehingga ya di bulan Desember menjelang tahun baru listrik dan air saya dipadamkan, dan Ibu Kelly Tan pada saat Januari ya Bu Kelly ya, Januari, Desember juga. Oh Desember juga dengan selang 2 hari dipadamkan listrik air. Pak Bonar tidak bekerja lagi ke kantor dan Pak Yuskam karena punya baby balita 2 orang 6 bulan bertahan dan pindah keluar untuk melanjutkan kehidupannya. Slide berikutnya, udah kedua ya. Korban siapa? Ya. Saat pemadaman listrik tersebut, kebetulan Ibu Kelly punya suami yang lagi sakit cuci darah. Namanya cuci darah Pak kan perlu udara yang baik. Sementara mati listrik, air dan jatuh di kamar mandi. Termasuk suami saya juga stroke, jatuh di kamar mandi. Akhirnya pada saat 1 hari sebelum meninggal, polisi datang. Tanggal 11 bulan. Iya. 1 hari sebelum suami saya jatuh di kamar mandi. Tanggal 6 bulan 3 bulan 22 suami saya meninggal. Sudah belum meninggal kan, jatuh kamar mandi saya nggak tahu. Akhirnya saya bawa dia ke rumah sakit. Ke rumah sakit rupanya dicek katanya pembuluh darahnya udah pecah. Saya sampai ngadu ke ketua, saya bilang Pak tolonglah suami saya lagi sakit, saya bilang saya butuh oksigen, saya bilang kayak gitu. Polisi datang, 1 polisi pun nggak ada bantuin saya Pak, coba bayangin. 8 orang polisi, suami saya bilang kamu kasih dia duit aja, mana tahu dia mau bantu hidupin nyalakan listrik dan air. Polisi 1 pun nggak datang, kasih dia 500.000. Suami saya bilang kalau 500.000 8 orang mereka mana mau, saya bilang kayak gitu. Saya minta Angga tolong nyalain listrik saya bilang Pak polisi itu 1 pun nggak ada yang mau Pak, kejam banget saya sangat membutuhkan oksigen suami saya Pak. Sampai sekarang saya nyalain listrik air pun sampai sekarang belum, anak saya sampai nggak bisa belajar, anak saya ulangannya pun sampai mundur dan dia peringkat ke 10 punya sekarang jadi 20, jadi saya ngungsi sekarang. Ada bukti-buktinya saya ada nih Pak semuanya, saya dieksekusi. Ini suami saya pulang, berani dia ya cabut meteran saya, ini rampok loh Pak, saya pulang dari rumah sakit, saya dirampok ini, meteran saya dicuri, langsung dieksekusi saya. Nggak ada bilang sepatah kata pun nggak ada Pak, terlalu kejam Pak, benar, saya nggak bohong. Saya lanjut Pak. Ya, jadi begitulah tragisnya saudara EB yang melengsarkan Pak Bonar, kemudian juga Ibu Kelly dan saya dipadamkan listrik air, sehingga EB memerintah kepala staf pengelola PPRS untuk tidak memberikan data apapun. Jadi ketua pengawas dan saya menyurati ketua P3SRS agar memberikan data aset segala macam untuk aset apartemen Mediterania Marina. Namun seorang Edi Bangsol memerintahkan jangan memberikan apapun kepada siapapun. Nah sejak itu di bulan Oktober 2021 kami tidak bisa lagi bekerja memasuki kantor. Tapi kami selalu bersurat-surat kepada DPRKP yang tidak pernah diindahkan, kepada DPRD, kepada Ombudsman, kepada lapor kepolisian. Ada total berapa Pak? Ada 15 LP kita, ya. Termasuk pemadaman listrik ya, pemadaman listrik juga kita laporkan meter air dicuri dari tempat meter air di samping unit apartemen kita. Nah itu semua bergerak tidak bisa lanjut tapi bergerak di tempat saja. Untuk itu pelaku dan pengelola Memer merekayasa bahwa pengawas P3SRS Memer mempunyai hutang IPL. Nah itu alasan mereka Pak membenarkan listrik air kami. Padahal kami duduk menjadi ketua maupun anggota pengawas clean and clear tidak punya hutang, itu ada tersurat ke DPRKP. Nah kalaupun memang mau dianggap punya hutang,
ya semua bongkar gitu loh. Semua bongkar, mereka juga ya jangan didiamkan, semua pengawas maupun pengurus. Kemudian juga kita punya honor, Pak Ketua Pengawas kalau nggak salah 20 bulan tidak diberikan, ada 100 lebih. Saya juga demikian 20 bulan tidak diberikan. Kalau dianggap pun punya hutang IPL itu bisa membayar. Ini tidak. Jadi kami diputuskan list TR kami dengan tanpa kompromi musyawarah sebagai slogan Pancasila kita. Jadi langsung blast mati listrik air, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kami mau supaya bertemu kepada si Edi Bangsawan ini, dia selalu menjauh. Semua warga yang mau pengen ketemu dia tidak pernah bisa. Sampai detik ini sudah 3 tahun lebih, kami dipadamkan, demikian juga Tower A dari Kondotel. DPRD sudah juga dengan lurah, dengan camat juga datang. Ya, DPRD, lurah, Pak Camat juga datang ke kantor pengelola, tidak diberi masuk oleh si pengelola. Namanya tamu kan harus duduk Pak ya, ini tidak diberikan, di luar nggak boleh, karena katanya harus ada janji, tidak boleh masuk, termasuk ombudsman juga. Nah kemudian sampai saat ini kami juga ke kantor Kapolsek ya Pak ya, Kapolsek sampai Polres, oke. Kapolsek Pak Happy. Kapolsek Pak Happy memberikan solusi kepada kami, udah Ibu stop aja. Saya pun yang bayar IPL Ibu dan Ibu berdua, maksudnya saya dan Kelly, setelah 1 hari meninggal suami Ibu Kelly. Mau dibayarkan 3 bulan cicilan. Selanjutnya ibu dan anak ibu yang bayar ya. Pak maaf, saya bilang, saya nggak punya hutang Pak. Kalau Bapak punya uang lebih silakan bayar. Bapak berikan ke orang lain. Saya tidak punya hutang. Itu direkayasa. Saya ada bill pembayaran setelah saya pengawas tidak ada hutang dan itu saya bayar semua. Kalaupun saya nggak punya hutang, saya punya honor. Itu masih lebih honor saya untuk dikembalikan. Demikian Pak. Jadi Pak Happy prihatin kepada kami, tapi ya itulah jalan yang diberikan, kami tidak mau terima. Ibu udah tua, capek Bu ke polisi dan yang lain-lainnya. Ibu bertahun-tahun nanti udah dibaca oleh Pak Happy, Kapolsek Pademangan. Nah kami lanjut sampai sekarang Pak, sampai teman kami Bapak Yuskam Nur dipanggil oleh Tuhan, ya yang dengan meninggalkan balita 2 orang tanpa istri, Irjen Polisi Purnawirawan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu Mulyati, Ibu Kelly, kalau saya nanti di kantor pengelola itu melakukan sesuatu, saya yang dilaporkan ke polisi. Dia bilang nggak bisa. Apa yang kita lakukan ya kita lapor-lapor aja, bersurat aja, kita rajin semua, kita berajin ke DPRKP segala macam. Dan Pak Yuskam Nur sebagai ketua pengawas tidak pernah dipanggil oleh DPRKP secara khusus melalui surat kami yang kami kirim berkali-kali. Jadi kelihatan sepihak Pak DPRKP, di mana ya pihak Edi Bangsawan ya dengan rajinnya bisa dipanggil atau komunikasi mereka, kami tidak. Polsek yang kamu datang 3 kali. Ya, nah jadi itu yang kami alami, bahwa percuma dinas ada DPRKP yang tujuannya adalah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dan pembina di P3RS semua apartemen di DKI ini, tapi kok rasa-rasanya nggak ada artinya ada dinas perumahan ini di Jakarta ini gitu. Ya mendingan kita masing-masing punya aturan main aja kayak di hutan masing-masing di apartemen ini, nggak perlu, karena bukan apartemen Marina aja, Seaview, Tamrin City dan lain-lainnya. Bahkan sampai saat ini kami mau membentuk RTJ dilarang, ada surat kepada lurah, jangan bentuk RT, buat aja 26 April 2026, dan sekarang akhirnya kami bersurat, lagi berjalan Pak panitia musyawarahnya. Nah selanjutnya yang tadi, akhirnya saya Pak Yuskam selesai periode SK 203 maupun 491, terbentuklah Panmus, boleh Pak slide Pak, yang Panmus kita ini, terbentuklah Panmus untuk pemilihan periode selanjutnya. Yang maksudnya itu? Ya digunakanlah KTP yang seharusnya tidak, harusnya KTP Marina tapi tidak KTP Marina, ya dipalsukan Pak. Kemudian prasyarat pergub adalah harus tinggal di Marina, ternyata tidak tinggal Marina. Kita sudah cek rumahnya di BSD, kita sudah rekam melalui Pak RT yang di sana. Oh Bapak, oke, Odang Ketua Panmus memang sudah tinggal sini lebih 5 tahun. Itu ada rekamannya. Udah dilaporkan polisi, tidak juga bergerak. Nah, kemudian kami yang sebagai tinggal di Marina yang punya KTP, tinggal bertahun-tahun sejak berdiri, tidak dikeluarkan surat keterangan domisili oleh si Uli sebagai manajer pengelola dan ketua dan
Pak Lurah Rusmin Ancol, sehingga kami laporkan polisi Pak. Itu lagi jalan di Polda ya, di Polda. Namun ya didiamkan aja, tapi itu hot pasal karena sudah benar bahwa ada kesalahan ya, penyelewengan ya, pemalsuan data. Nah kemudian duduklah mereka si Edi Bangsawan ini di SK 542 tahun 2023 dengan dihantarkan oleh Ketua Panmus yang tidak ber-KTP, tidak tinggal di Marina, punya unit iya. Dan kita dengar juga dari anggota Panmus yang lain punya hutang 100 juta IPL tidak bayar, Pak. Dia ngomong langsung. Ini laporan ini. Nah, kemudian ini LP kita Pak ada 15 lebih kurang. Sehingga dengan duduknya Panmus yang ilegal, yang melanggar ADRT maupun Pergub, itu dibiarkan oleh DPRKP, tidak dengan penyuratan kami, dengan memberikan data-data yang sebenarnya, itu tidak ada cross check, itu kan urusan pengelola. Nah itu infonya. Untuk apa DPRKP sebagai pembina, pengawas? Sehingga terjadilah kericuhan di Marina. Kemudian mereka duduk tentu diproses oleh Panmus yang ilegal, sehingga Ketua PPRS dan rekan-rekan pengurus maupun pengawas juga ilegal. Mereka juga sebagai syarat di Pergub harus tinggal di Marina. Mereka tidak tinggal di Marina Pak. Tidak tinggal di Marina dan juga tidak ber-KTP di Marina. Dari 8 orang pengurus maupun pengawas, paling hanya 3 orang ber-KTP di Marina. Jadi ya menyalahi aturan Pergub juga. Untuk apa Pergub ini dibuat? Kalau Pak DPRKP-nya, Dinas Perumahan, pilih-pilih gitu. Kita yang warga benar tinggal di sana, tidak diayomin. Malah yang tidak tinggal maupun tidak ber-KTP itu yang mulus masuk. Nah tolong slide video Pak, yang Panmus. Kita masuk, Panmus itu berproses Pak, tidak melalui musyawarah warga. Mereka yang bermusyawarah sendiri, pengelola, itu sampai ada apa ya, Zoom meeting ya Pak ya, Zoom meeting terakhir memfinalkan Ketua Panmus Pak Oki Odang tersebut. Kami sebagai pengawas tidak diundang oleh pengurus. Tolong videonya Pak. Di mana kami mau masuk ke ruang Tower A, Pak Jani Malau sebagai staf Dinas Perumahan itu menyaksikan kami tidak boleh masuk ke ruang sidang itu, ruang rapat, didiamkan saja. Bagaimana sebagai pembina DPRKP kok membiarkan kericuhan ini gitu. Jadi saya itu pagar betis Pak. Ada preman yang mereka panggil dari luar, kita nggak kenal, bukan warga Marina. Ini waktu Panmus, ini waktu Ruta Pak. Yang Panmus yang sebelumnya. Nah ini saya pengawas. Tahun 2023 kita mau proses Ruta. Tidak boleh saya duduk Pak. Aneh kan Pak, saya anggota pengawas yang SK-nya yang diterbitkan DPRKP. Edi Bangsawan di sebelah itu nanti ada duduk, diam saja. Saya diusir dari sidang. Bapak saya perkarain kalau itu dia ya. Iya, Bapak kamu jawab. Nah, itu adalah Ruta tahun 2023 yang Edi Bangsawan duduk melalui SK 542 saat ini. SK-nya juga aneh. SK-nya juga aneh Pak. SK-nya diumpetin, tidak diumumkan di Mading. Sampai detik ini. Sementara dia mau lengser tahun 2026 awal. Tidak dipajang. Jadi Waktu ngelengserin Pak Bonar pun aneh. iya. Ini saya kasih ini. Nah, ada videonya lagi Pak, tolong. Ya, jadi itu, ya. Ya. Baik Pak, jadi demikian sampai saat ini dengan SK 542 yang lagi duduk di Edi Bangsawan sebagai Ketua Ketua DP3 Series Apartemen Mediterania Marina, ya ilegal karena penghantarnya juga Panmus ilegal dengan data-data yang KTP yang dipalsukan, tidak tinggal di Marina sebagai pasal Pergub penghantar untuk
anggota maupun calon pengurus maupun pengawas yang duduk. Jadi saya rasa boleh izin Pak, izin. Jadi gini Pak, Ibu Kelly termasuk saya pun gitu Pak, udah berusaha melalui jalur yang menurut prosedur gitu Pak ya. Kalau Bapak lihat mulai dari Polsek, kalau saya mulai melapor ke pengawas lapor ke DPRKP, berurut gitu Pak. Sampai kita udah wali kota, gubernur, DPRKP, itu hampir semua titik kita jalanin ya kan. Nah DPRD pun kita sudah lakukan dan DPRD pun sudah berkenan hadir waktu kemarin, tapi tidak mau ditemui juga ya kan. Kita pun dengan baik-baik mau minta ketemu, mau duduk bersama untuk cari solusi. Maksudnya kalau bisa ada hal yang rumit disederhanakan saja ya kan. Kalau bisa, tapi tidak mau ditemui. Jadi sepertinya Pak mereka merasa berkuasa di atas segala-galanya. Even terhadap pejabat, terhadap dinas ataupun apapun mereka begitu berkuasanya. Sekedar contoh ya Pak ya, SK Ibu ini diturunkan, dijolimin, ya kan? Itu DPRKP, itu pada mediasi pertama, Ibu ini dilarang masuk ke kantornya. Ibu ini video, ya kan? Langsung dijolimi, ya kan? Dan DPRKP mengajukan lagi untuk minggu depannya untuk meeting Zoom yang kedua. Ya kan? Sebelum meeting Zoom kedua itu terlaksana, DPRKP langsung melakukan SK P3SR yang baru, Pak. Itu kan aneh banget. Meeting belum dilakukan dengan pihak-pihak yang bermasalah, ya, surat keputusan yang baru P3SRS dikeluarkan oleh DPRKP. Jadi sepertinya kok nggak ada aturan, nggak ada hukum gitu Pak. Kalau saya pribadi Pak yang Tower A, saya investasi seperti Kondotel gitu ya, itu 10 tahun. Ya, jadi selama 10 tahun itu saya tidak mengalami merasa untung atau ini, ya kan? Jadi sesuai perjanjian 10 tahun berakhir, saya berhak memutuskan perjanjian. Mau dijadikan lagi unit sebagai apartemen biasa atau terus sebagai kondotel. Nah dalam perjanjian itu udah ada kepastian hukum Pak, bahwa ini bisa tidak dilanjutkan. Tapi mereka memaksa dengan powernya. Ya Pak, intinya kan sama Pak dengan yang Ibu sampaikan. Kalau mengulang Pak, kasihan yang lain nggak kebagian waktu Pak. Ya betul. Silakan. Ya tanggapan dulu nih dari Pak. Ya, selamat siang Pak, Ibu. Saya Francisca, saya juga warga apartemen Mediterania Marina Residence. Saya akan sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Mulyati berdasarkan peraturan gubernur nomor 70 tahun 2021, bahwa sesungguhnya di dalam rapat itu ada 2 jenis rapat, yaitu rapat umum tahunan, yang kedua adalah rapat umum luar biasa. Pergub ini tidak pernah dijalankan. Yang dimaksud Ibu Mulyati adalah dasar hukumnya adalah dalam pasal 14 bahwa rapat umum tahunan itu harusnya diadakan 1 tahun sekali, dan pada kenyataannya kami tidak pernah diundang untuk melakukan rapat umum secara tahunan. Padahal rapat umum tahunan itu isinya itu adalah pengurus harus memberi laporan pertanggungjawaban mengenai keuangan selama tahun buku yang lalu, juga memberi laporan keuangan tahun buku yang diaudit oleh akuntan publik. Nah, hal ini tidak pernah dilaksanakan oleh pihak pengurus P3SRS, jadi tidak menjalankan pergub yang ada. Oke, saya akan lanjut untuk kasus Ibu Kelly. Saya akan merangkum apa yang dialami Ibu Kelly, saya akan membantu. Bu, izin Ya. Mbak, kesimpulannya aja Bu, karena masih ada ini, nanti kami tanggapi, karena ini masukan aja, apa keinginan Ibu ya. Keinginannya, kalau dari keinginan kami adalah pergub itu kan sudah dibuat demikian bagus, dan kami mau pergub itu dijalankan sebagaimana harusnya, dan DPRKP itu harus mengikuti aturan yang ada, berjalan secara fair. Jadi jangan seolah-olah pergubnya udah bagus tetapi tidak dilaksanakan gitu. Kami kan bisa membaca, mengakses informasi apapun yang ada di negara kita gitu. Seperti itu Pak. Dan kalau untuk Ibu Kelly, saya akan menambahkan, mohon maaf karena keterbatasannya waktu juga, Ibu Kelly ini sudah dipadamkan listriknya dari Desember 2021 sampai dengan sekarang 2025, artinya di sini bahwa sesungguhnya sudah
ada orang tinggal di ibu kota Jakarta yang gemerlap tapi masih ada hidup tanpa pasokan listrik. Dan sudah dilaporkan kepada Pak Kapolri, Pak. Sudah Baik, di Pak. Pak Kapolri sudah masuk, Baik, Pak. Paham. Ya. Terima kasih Ketua, izin Ketua menanggapi Izin dua. Ketua, ada tambahan lagi Ketua Bentar, Pak. dari MMR. Saya tanggapi dulu Pak ya. Nah, saya tanggapi karena Bapak Ibu ini datang ke sini mau diperjuangkan aspirasinya, betul ya? Ah. Iya, karena itu kan kami mau ngomong juga boleh nggak gitu, menanggapi membantu Bapak Ibu. Kalau enggak kita mau membantu bagaimana kami mau membantu Bu? Ya. Baik, terima kasih Ketua. Mohon izin Ketua karena saya pas jam 2 ada rapat lagi Ketua di fraksi. Yang pertama soal pemilik rumah susun Fluid Sea View ya. Saya menangkap ini memang penyakit di rata-rata perusahaan rumah susun atau apartemen. Dalam proses membangun dia sudah jual. Pada saat dia membangun tidak lanjut karena dipakai PKPU kan misalkan, digugat PKPU pilot, tidak apa utangnya apa dan segala macam. Akhirnya mangkrak. Ini fenomena. Nah, saya menyarankan Ketua dari dua aspirasi ini, yang pertama ini saya melihat memang perlu dilapor polisi, Pak. Betul kata Pak Ketua Komisi kami, ini sudah ada tindak pidananya sebenarnya. Kami bermitra dengan polisi, ketika dilapor polisi kami bisa mengawal di situ, Bu. Ya, kalau saya lihat membaca ini apalagi sudah pada lunas ini, ada yang sudah lunas kan tapi tidak menanggapi, uang Bapak hangus kira-kira begitu. Tentu harus diminta pertanggungjawabannya terhadap pengelola apartemen ini. Yang kedua, kalau saya melihat ini Ketua pimpinan sengketa pengurus lah, ya kan? Diangkat jadi pengurus, malah pengurusnya bukan orang yang tinggal di apartemen begitu. Nah, ini sudah tidak sesuai dengan pergub dan sebagainya. Nah, sekalipun ini menjadi domain pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta, tetapi apabila ada kerugian, saya menyarankan supaya tidak menggunakan hak keperdataan, Pak. Kalau hak perdataan kita lakukan, pasti panjang, Pak. Paling bagus memang kalau ada laporan polisinya, Pak. Tadi sudah dilapor di Polda, malah ada 15 LP. Pertanyaannya 15 LP ini ditindaklanjuti atau tidak? Kan tidak kan? Nah, ini yang menurut saya perlu kita kawal. Tapi Bu, Bapak Ibu diterima hari ini di Komisi 3 itu karena kami sangat aspiratif, Pak. Mau mendengar masukan, keluhan, aspirasi, kerugian karena Bapak Ibu adalah korban, begitu ya? Korban. Korban oleh siapa? Pengembang, ya, pemilik dan sebagainya. Saya kira itu catatan saya. Kalau saya boleh menyarankan Pak Ketua, kita sarankan supaya LP lapor polisi yang sudah ada LP-nya nanti kita kawal. Tentu saja masih ada rapat lanjutannya. Tentu kami mau mendengar versi pengembang seperti apa. Kira-kira itu masukan pimpinan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta orangnya ini kebal hukum. Katanya kamu lapor aja polisi, saya nggak takut. Nih, pakai mobil TNI palsu, Edi Bangsawan. Ya dilaporkan aja Bu. Udah lapor, tapi dia keluar. Iya dilaporkan nanti kami kawal Bu. Terus mau gimana dong? Kalau nggak percaya sama kami juga gimana? Masa datang ke sini nggak percaya sama kami gitu loh? Percaya nggak mau kita tindak lanjut, mau kita kawal? Kalau nggak ya udah nggak kita kawal gitu loh. Mau ya. Pak. Iya makanya kita juga hadir di sini mengundang Bapak Ibu kan mendengar aspirasi lalu kami mau memperjuangkan. Ya, oke. Lanjut masih ada lagi nih Bu. Izin Ketua. Belum Pak, nanti Izin Pak. Ketua. Nanti dulu Pak. Oke, terima kasih. Kasihan Ibu Ika Farida ini Pak, gitu loh. Dia juga ingin mengadu sini. Silakan. Iya. Boleh sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alehi Rokoni. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini. Saya hari ini datang ke sini selaku putri dari Ika Farida. Hari ini saya ditemani oleh ayah saya, suami dari Ika Farida, dan juga Mbak Putri yang merupakan saksi dari benar-benar kriminalisasi terhadap mama saya.
Saya juga hari ini ditemani oleh Mbak Ica dan Mbak Nabilah juga yang turut membantu jalannya pemaparan saya hari ini. Saya akan mulai dengan memaparkan kasusnya dulu dan kronologinya, dan mungkin akan dilanjutkan oleh ayah saya dan Mbak Putri. Insya Allah akan kurang dari 15 menit. Terima kasih banyak. Saya mulai. Mama saya Ike Farida merupakan seorang ibu, pengacara, dosen, dan akademisi termuka di Indonesia. Sepanjang hidupnya, beliau telah berbakti kepada Indonesia untuk menegakkan hukum dan hak asasi manusia, mendidik generasi muda mendatang, serta mewakili Indonesia di kancah nasional dan internasional. Namun, 13 tahun yang lalu, mama saya membeli 1 unit apartemen, dibayar lunas, dan sekarang malah dipenjarakan. Awal mulanya itu adalah di tahun 2011. Ketika mama saya ditawarkan 1 unit apartemen di Casa Grande dan itu pun dibeli karena ayah saya saat itu sedang operasi. Maka dari itu karena itu berdekatan juga dengan rumah sakit, jadinya dengan tabungan selama 10 tahun mama saya membayar lunas unit apartemen tersebut. Namun sampai dengan hari ini kita tidak diserahkan seluruh unit apartemennya. Selanjutnya, mama saya, karena tadi saya sudah sampaikan, merupakan advokat juga, beliau akhirnya menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menempuh upaya hukum dan memenangkan 10 putusan pada tingkat MA, PK, dan MK. Dan pada putusannya itu intinya, maaf izin dari yang sebelumnya itu, yang biru itu adalah upaya hukum yang dilakukan mama saya selama 13 tahun dan yang biru adalah yang memenangkan mama saya. Selanjutnya, pada putusan PK nomor 53 itu intinya bilang kalau misalnya mama saya adalah pembeli beritikat baik, patut dilindungi oleh hukum, dan PT Elite Prima Hutama wajib serahkan unit apartemen, PPJB, AJB, dan semuanya. Dan ini semua itu sebenarnya itu menguatkan putusan sebelumnya, begitu. Nah, atas kemenangan mama saya ini, PT EPH itu bukannya melakukan amar putusannya, melakukan PPJB, AJB, memberikan kunci akses, sertifikat, dan seterusnya, tapi malah menolak untuk melakukan hal tersebut dan membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Selanjutnya, nah karena sudah menang putusannya dari tahun 2021, akhirnya dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan eksekusi. 1 hari sebelum dilakukan eksekusi, pihak PT EPH itu menyerahkan kuncinya saja dengan alasan, oh ini kita sudah melakukan eksekusi secara sukarela. Ditanyakan ke pengadilan negerinya, kami tanyakan, tapi kan PPJB, AJB, SHM, SRS-nya belum. Tapi dari pihak PN-nya itu nanti menyusul saja, Kalau kamu tidak ambil, kuncinya tetap akan kita hold di PN, begitu. Jadi pada intinya kita ambil kuncinya, setelah itu ini adalah surat dari KPN, kepada PT Elite Prima Hutama, mohon maaf kalau misalnya kecil, tapi pada intinya menyuruh mereka melakukan PPJB, AJB, dan seterusnya. Namun yang mereka lakukan adalah mereka mematikan air dan listrik dengan alasan, oh kan belum PPJB dan AJB, padahal dari merekanya yang tidak mau melaksanakan keseluruhan amar putusan PK 53. Nah, mungkin sudah pernah disampaikan juga dari yang lain, tapi kami juga sudah berusaha untuk ke Disprakim, sudah dilakukan mediasi dan ditemukan bahwa ternyata saat itu ketika dilakukan mediasi itu sertifikat mereka belum terbit, itu satu, dan yang kedua mereka masih anggota P3 SRS mereka itu masih P3 SRS sementara. Nah, di pergub itu dibilang boleh kalau misalnya P3 SRS-nya itu sementara, kalau misalnya belum ada penghuni gitu. Tapi di situ saat itu penghuninya sudah full tapi masih P3 SRS sementara, di mana anggota-anggotanya adalah dari pengembangnya sendiri begitu. Jadi kami benar-benar sampai dengan hari ini air dan listrik tetap dimatikan. Kalau boleh saya lanjutkan, izin? Ya.
PPT boleh, maaf. Nah, dari sini ini merupakan surat rekomendasi dari Dirjen HAM. Jadi sudah terbit kalau misalnya dari rekomendasi ini kalau memang mama saya itu tidak bersalah dan ini tuh benar-benar hanya merupakan kriminalisasi terhadap mama saya. Mbak, Ya, apa orang tua Mbak, ibu Mbak, Ya. itu dikenakan pasal apa? 242 ayat 1 sumpah palsu di dalam persidangan padahal mama saya tidak pernah datang ke persidangan. Oh, dalam perkara yang perdata tadi. Dalam perkara perdata tadi benar. Perkara perdata yang menang, inkrah sampai sekarang. Iya. Lalu terhadap perkara perdata mereka PK lagi atau gimana? Enggak? Tidak perlawanan tapi mereka kalah terus. Kalah terus. Izin Oke. ketua, iya. Jadi Nah, tidak ada apa-apa lagi. Jadi Oke. memang yang berkekuatan hukum tetap itu adalah putusannya yang yang memenangkan mama saya. ya Mbak. Iya. Lalu sekarang Mereka prosesnya malah lapor ke polisi. Oke, bahwa dalam perkara tersebut bersumpah palsu. Iya. Sumpah yang mana yang ini? Saya juga kurang mengerti ya ketua. Jadi ketika Kan di persidangan beliau kan itu pihak ya. benar, Orang tua Anda kan pihak kan, bukan ahli, bukan saksi kan ya. benar, Pihak. benar, Nah itu dianggap palsu, padahal sudah dibenarkan oleh pengadilan perdata bahwa benar. Maka dari itulah memang terdapat surat rekomendasi dari Komnas HAM, dari Dirjen HAM dan dari Komnas Perempuan kalau misalnya ini murni adalah pelanggaran hak asasi manusia. Dan kami juga sudah memberikan surat ini dan membacakan surat ini proses di hukum persidangan. pidananya sudah sampai mana sekarang? Sekarang itu kita sedang mengajukan kasasi. Jadi Kasasi. sekarang sepertinya berkasnya sedang diperiksa di Mahkamah Agung. Terakhir putusannya apa? Putusannya itu menyatakan mama saya bersalah melakukan sumpah palsu di dalam persidangan dan junto pasal 55 yaitu penyertaan. Oke. Jadi apa- bersama-sama dengan orang tapi mama saya sendiri. Oke, hukumannya berapa tahun? Hukumannya 6 bulan. 6 bulan. Iya, Sudah menjalani berapa lama? sudah 6 bulan, sudah mau 6 bulan. Sudah keluar belum? Belum. Oke. Kalau boleh saya izin lanjut? Ya, lanjut. Terima kasih banyak. Jadi sebelum masuk ke dalam persidangan dan mama saya itu ditahan paksa, tuh sebenarnya sudah keluar dari Mabes Polri hasil rekomendasi gelar perkara khusus berupa SP3D yang pada intinya itu bilang kalau pasal pidana yang dituduhkan itu tidak terpenuhi. Mama saya tidak pernah hadir ke persidangan untuk bersumpah dan putusan PK itu mempertahankan hak keperdataan mama saya dan bukan tindak pidana. Dan tidak ada unsur mens rea. Nah, tapi penyidik PMJ ini bersekongkol dengan jaksa penuntut umum dan mereka tuh P21-kan. Jadi mereka lengkapkan tuh berkasnya. Dan setelah itu mama saya ditangkap paksa. Gitu. Nah, ini hanyalah bagan yang saya buat itu untuk kira-kira tuh menjelaskanlah di kasus mama saya dari tahun 2021 itu sudah berapa kali ada perlimpahan berkas antara penyidik dan JPU dan pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Mau dari Perkaba, mau dari Mahkum Jakpol dan seterusnya. Boleh dilanjutkan, maaf? Nah, kantor mama saya dan rumah mama saya itu digeledah. Jadi mereka datang ke kantor dan ke rumah mama saya bilang untuk mencari mama saya, padahal kita sudah bilang tidak ada surat panggilan, tapi mereka tetap datang dan mereka tetap ingin menggeledah dan mencari mama saya. Dan ini juga sudah saya laporkan ke Propam, sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. Tolong lanjut. Oke, laporan Propamnya ada ya? Ada. Nanti diinin. Baik. Nah, ketika ini adalah terjadi kepada saya sendiri sebagai putrinya. Saya ketika malam hari di dekat kosan saya sedang makan. Terus tiba-tiba saya disamperin oleh 3 polisi yang salah satunya adalah Kanit Polda Metro Jaya. Siapa namanya? Namanya Yandri Mono dan sekarang ketika video ini tuh sempat viral dia dipindahkan Oke, nanti kita cari Krimsus orangnya. gitu. Ya, Nah betul. tapi pada intinya saya hanya bawa HP saya saja, itu bukan alamat saya dan mereka nyamperin saya. Dan ternyata ketika saya tanya, mereka ternyata nongkrongin saya di depan kosannya saya sampai security kosan saya diancam. Nah ini saya hanya ingin memberitahu seberapa. Enggak, itu datang maksudnya apa? Saya nggak tahu, saya disuruh minta tanda tangan berkas dan saya tanya, Bapak surat tugasnya mana? Ini jam 11 malam. Dan Bapak Tanda tangan kenapa berkas hampiri apa? saya? Dia tidak bisa kasih lihat apa-apa, jadinya sama warga diusir.
Jadi Ibu diminta tanda tangan? Saya Tapi diminta Ibu tanda tangan. Anda tanda tangan? Saya nggak tanda tangan, karena saya itu di luar jam kerja. Iya. Dan saya nggak tahu. Dia bawa berkasnya, ditunjukin itu, Anda dimintai tanda tangan atau gimana? Itu maaf, kalau yang hijau-hijau itu yang lagi dipegang itu oleh Bapak yang pakai baju warna putih, itu kan ada berkas hijau yang lagi dipegang. Hanya memegang berkas seperti itu saja. Dan saya disamperin di warung dan akhirnya karena tidak bisa menunjukkan surat tugas. Ya, dicari nih orang nih. Ya, polisi. Nah, ini sebenarnya sudah disidang, Pak, tapi ditemukan tidak bersalah, katanya tidak melanggar kode etik. Nah, saya lanjut. Mana? Maaf? Tidak melanggar kode etik kata siapa? Kata propamnya. Oke, kita cek lagi propamnya. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya. Ini apa lagi? Ini mama saya. Mama saya baru selesai berobat dan datang ke Jakarta. Di Bandara Soekarno-Hatta di kedatangan. Tiba-tiba ada 80 orang polisi dari Polda Metro Jaya menangkap paksa mama saya sampai mama saya lebam-lebam. Di sini seharusnya ada video juga, saya sebenarnya ada video juga tapi menurut saya mungkin tidak perlu untuk ditampilkan juga, mungkin bisa saya berikan. Tapi di video itu terlihat juga bibir mama saya itu biru dan berdarah. Sampai dengan hari ini mama saya ditahan karena alasannya mau melarikan diri. Padahal mama saya baru saja sampai ke Jakarta. Tanpa alasan yang jelas kita sudah berkali-kali memohon penangguhan atau mau memberikan jaminan tapi tidak boleh dilepaskan mama saya. Dan sampai dengan hari ini tidak boleh juga dilakukan visum. Selanjutnya. Persidangan dimulai. Persidangan mama saya dimulai. Mama saya sakit. Itu pun tetap terus-menerus dibawa paksa dari rutan ke persidangan, didorong padahal tidak sadar. Hanya untuk menjalankan persidangan agar cepat-cepat selesai. Bahasanya mungkin seperti itu. Salah satu pelanggarannya adalah itu, tapi pelanggaran lainnya itu adalah sidang itu berjalan tanpa surat panggilan. Surat dakwaan dibacakan dalam keadaan mama saya itu sakit. Sidang berlangsung setiap hari dari pagi sampai malam, sampai mama saya itu pingsan dan akhirnya dibawa ke emergency, itu pun tetap hari selanjutnya harus tetap sidang. Dan JPU-nya sendiri dia tidak memberikan seluruh berkas dan hakim tidak pernah memerintahkan JPU untuk memberikan seluruh berkasnya kepada kami. Itulah persidangan yang telah dijalankan oleh mama saya. Setelah itu pada putusannya dibilang kalau misalnya mama saya itu bersalah. Bersalah padahal unsurnya itu tuh tidak terbukti, pasal yang dituduhkan itu tidak terbukti. Dari 14 orang saksi tidak ada satu saksi pun yang melihat tindak pidana, tapi tetap dibilang kalau mama saya itu bersalah. Mama saya ajukan banding, putusan bandingnya itu sebelum putusan banding advokat kami bahasa baiknya bagaimana ya Pak, di approach oleh hakim pengadilan tinggi dan dimintakan sejumlah gratifikasi. Kami menolak, putusannya menambahkan putusan sebelumnya dengan alasan kurang memberikan efek jera dan tidak edukatif, preventif, korektif dan represif bagi mama saya dan masyarakat Indonesia. Pastinya Pak, setelah ini kami benar-benar merasa mafia peradilan dalam persidangan itu ada. Karena seorang konsumen yang tidak melakukan sumpah, tidak ada saksi dan barang bukti yang menguatkan JPU, justru malah dipenjarakan oleh pengembang hanya karena membeli 1 unit apartemen dan itu pun uangnya kami tidak pernah terima kembali, sudah lunas. Pada intinya, sampai dengan hari ini terdapat 10 rekomendasi dari institusi seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Dirjen HAM. Dan ini seluruh pihak Polda Metro Jaya, seluruh Mabes, pengadilan, hakim, semuanya tuh sudah tahu mengenai surat rekomendasi tersebut. Yang pada intinya, mama saya merupakan korban kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM dan KUHAP. Perkara harus dihentikan dan hak-hak asasi mama saya harus dipenuhi. Mama saya itu adalah wanita yang kuat.
Mama saya itu bukan orang yang jahat, izin ketua dan seluruh anggota komisi 3. Mama saya bukan orang yang jahat yang akan melakukan tindak pidana demi memenangkan suatu perkara atau mendapatkan satu unit apartemen. Namun putusan yang telah dijatuhkan kepada mama saya itu berat sekali karena selama 13 tahun kami itu benar-benar diperundungi oleh pihak pengembang. Saya harap, saya mohon sekali kepada Ketua Komisi 3 DPR RI dan seluruh anggota Komisi 3, saya mohon untuk membantu kami, para masyarakat yang sedang mencari keadilan, apalagi bagi masyarakat yang diputus bersalah dengan tidak ada tindak pidana, tidak ada saksi pada tindak pidana tersebut dan tidak ada alat bukti yang sah. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu dan saya berikan mic-nya kepada ayah saya sedikit. Ayah saya WNA Jepang. Izin kalau menggunakan bahasa Inggris sedikit Ketua. Oh, saya mungkin boleh saya terjemahkan. Baik. Yeah. Thank you very much very sorry I'm talking in English because of lack of learning Bahasa Indonesia. My name is Shoichi Oni. I'm Japanese citizen and husband of the victim Farida. This time my wife has been detained nearly already 6 months. And then about the details of the chronology was already explained by my daughter. And then actually, I don't know why this kind of thing happens in Indonesia, which are invited Japanese investors, and then our communities here we have around more than 10,000 peoples here in Indonesia. And then this kind of cases are shocked because of instability of the implementation of the law itself. Why? My wife just want to using her own money to buy one piece of apartment, comparing with their project size of developer. This is only one unit. And why? They have to create a story of criminalizations, and then also we do not know why the police and JAXA and court has been moved with this kind of story. Well, I cannot understand about that, and then we are a little bit disappointed, but we hope that I'm thanking to you that invite for asking for the hearing our voices as a victim. It is very good directions to maintain the legal system in Indonesia. I hope that the developer will obey the decision of the court. Yeah, that's all. Thank you very much, your kindness. Apakah izin butuh? Oh, baik. Okay, sir, we will try our best, to control this problem. We hope that you will have justice. So our partner is the police, Polri, in the Indonesian police, and we will ask the police to check the violation that happened when they arrest your wife, and all the problem we will check, and next hearing we will invite also, we will summon the parties that
arrest the wife of you. Okay? Thank you very much. Thank you. Ini walaupun dikit-dikit I can ya, bisa dipahami oleh bapaknya ya. Ya, bisa. Little I can ya. Okay. Masalahnya ini Yeah, ini thank you very much. komision senator dari Condet ini. Iya, Ibu, Bapak masih ada dikit lagi yang mau disampaikan. Kalau Ibu kan udah ngomong, yang di belakang tuh Bapak belum ngomong, Pak. Tadi mau ngomong, Pak. Udah ya? Izin, ada sedikit lagi Pak Ketua. Iya, boleh. Saya dari MMR Marina Ancol, Pak Ketua. Ya. Saya kayaknya udah 4 tahun ke Komisi 3 ini Pak Ketua. Ya. Zaman Marzuki Ali. Waduh. Ya. Itu Zaman Marzuki Ketua Ali Pak itu udah Marzuki umur Ali. hampir 80 Sedikit Pak tahun. Ketua saya Ya. sampaikan. Kebetulan saya punya Kesatuan Aksi Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia, KAPRI namanya. Sampai saat ini begitu-begitu aja lah oligarki ini, pengembang-pengembang ini Pak Ketua. Kurang ajar, maaf Pak Ketua. Itulah, saking seperti Ibu Mulyati, Ibu Kelly, walah sadisnya bukan main Pak Ketua. Sampai saat ini Pak Ketua, dimatiin listriknya, airnya tidak ada. Dan sahabat saya Chandra meninggal. Nah itulah Pak Ketua, tolong Pak Ketua, itulah yang kami harapkan dari pertemuan kita hari ini, tolong supaya dikoreksi pengembang-pengembang ini Pak Ketua. Dan memang itulah kerjaannya, memeras kita. Itu ajalah. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, saya mohon sekali lagi boleh Ya, Bu. teman saya ngomong ya. Ada lagi, kalau sudah ngulang nggak usah Bu, yang penting kita udah dapat ini ya. Jadi gini, Ibu, apalagi Bu, kalau sudah Izin yang sama Bapak, nggak Pak hal yang disampaikan Pak? mau bertanya tentang setelah laporan ke polisi, langkah selanjutnya kami harus bagaimana Pak? Ya, makanya saya lagi mau ngomong Bapak. Gak usah, polisi. Saya lagi mau jelaskan Bapak. Boleh dong? Iya. Udah stres Ya. kau mikirin tuh. Udah. Percuma itu kalau polisi-polisi kau itu. Kenapa Mbak? Pak Ketua izin, tadi mungkin dari ayah saya kan sudah sedikit lagi, Ya. mungkin bolehkah diizinkan Mbak Putri untuk melengkapi sedikit lagi? Hal yang sama? Bagian berbeda. Oh, ya, silakan. Pak Ketua, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua waktunya. Mungkin ada beberapa tambahan Pak Ketua. Jadi untuk kasus ini memang sedemikian rupa dibuat agar terjadinya kriminalisasi. Nah, mungkin sejak awal ini Pak Ketua di tahun 2014 dari pengembang ini sudah dijadikan tersangka. Nah, tapi kasus ini ditutup. Dan kami pra-peradilan pun tidak dapat membuka kasus ini, padahal sampai sekarang kita tidak bisa menggunakan unit apartemen. Terus kemudian pada tahun 2021 kita laporkan juga ke kepolisian dan kasusnya tetap ditutup. Seperti itu. Nah selain itu ternyata ada lagi satu kasus di mana Dr. Farida itu dilaporkan ke kepolisian dan saat ini sudah di tahap penyidikan. Padahal sejak tahun 2014 kasus ini tuh didinginkan gitu. Jadi kasus ini ditutup tidak, terus kemudian dilanjutkan juga tidak. Apa sih kasus ini terkait Dr. Farida membuat surat pembaca ke sebuah surat kabar. Nah di surat kabar itu beliau tuh kan untuk surat pembaca kita nulis terus kirimkan lain-lainnya oleh dari sana gitu yang mengedit terus kemudian juga akhirnya dipublish. Nah dari kita sudah berkoordinasi juga dengan Dewan Pers dan Dewan Pers sudah melakukan sidang sendiri kode etik dan lain-lain dan itu sudah diakui oleh Dewan Pers, kita koordinasi dan sudah juga di BAP kepolisian bahwa itu bukan tanggung jawabnya Dr. Farida, tapi ini adalah tanggung jawabnya surat kabar yang mempublish. Dan juga ada namanya hak koreksi dan hak jawab yang diberikan sebenarnya kepada pihak EPH sendiri.
Nah, tapi pada tahun 2024 tiba-tiba kami cek kan nama beliau, ternyata ada di kejaksaan bahwa beliau itu kasus ini sudah ke penyidikan gitu, bukannya dihentikan tapi di penyidikan, dan kemudian kita sangat khawatir karena ini Oke, ternyata nanti LP-nya apa, nomor perkaranya tahap mana dua. kasih tahu ke kita, nanti kita atensi tuh, Iya. kita kawal. Oke, ada lagi? Ya, terima kasih. Ya Bu, apa lagi Bu? Nih, yang mau ngomong yang mana nih? Ada 2 orang mau bicara nih, kanan kiri. Coba diputuskan. Ya, silakan Ibu duluan Bu. Pak, ini kita kan awam sekali soal kepolisian ya Pak ya. Iya. Ya, saya takutnya di polisian kita ya dikerjain lah gitulah Pak. Mana mungkin dikerjain kalau yang mengawal Komisi 3? Iya Pak. Ya saya juga ada mau Nanti tanya atensi Pak. khusus dari kami nggak mungkin dikerjain gitu loh. Baik Pak, terima kasih. Pak, apakah nanti dari pihak developer Bina Karya itu akan dipanggil Pak? Kita panggil juga sini, kita panggil juga. Dipanggil ya Pak. Ya, Saya dan berharap- dia harus ngomong jujur di sini. Kalau enggak ya kita proses. Kita proses untuk pelaporan polisian itu setelah pemanggilan dari pihak developer atau saat kapan yang tepat Pak? Terserah kapan maunya kawan-kawan ya. Kita jadi kalau mau lapor nanti koordinasi kapan mau berangkat melaporkan ya kan ya. Nanti kami atensi, kami kawal ya, kami hubungi pihak yang di sana untuk menerima laporan ya, lalu proses perjalanan penanganan pelaporan pun kami kawal terus. Oh baik dari sini nanti kami diarahkan ke Ya nanti koordinasi komisi. sama Kabakset ya, ke bagian sekretariat yang di belakang saya ini ya, Ya. kan kapan mau berangkat dan lain sebagainya. Oke? Baik Pak, ada tambahan Pak. Udah, Ibu. Satu lagi Pak, ada surat dari Kementerian PUPR Dirjen Perumahan di Ya. tanggal 11 April 2022 yang dikirim kepada Dinas Perumahan dan Ketua PPRS, pengurus PPRS agar menyalakan listrik air kami karena Agar itu melanggar- menyalakan listrik. Nah ini Ya, juga ya. karena melanggar pasal 102C. Itu dari mana? Pergub. PUPR Pak. Nah, Nggak itu dijalankan. tolong ya. Nanti ke pengembangnya harus diminta dinyalakan. Sudah ada surat itu. Ini Baik. udah ada suratnya Pak, nggak dijalankan. Iya. Nanti di Melanggar hak kesimpulannya, asasi Bos. manusia dan Itu bawa tuh, kasih ke ya, Ibu jangan banyak omong, kasih dulu langsung diketik jadi kesimpulan, kita kirim ke sana. Iya. Biar langsung dinyalakan listriknya. Bapak Fitra yang menyurati Iya. Dinas Perumahan. Langsung Bu, langsung suratnya ini dipotong langsung dimasukin ke Sudah ada kesimpulan. Pak di buku itu Pak. Dipoto masukin di kesimpulan Bu. Bu, jangan menyunduk Bu, udah Bu, kita sama derajat kita Bu, udah Bu. Tolong, Mbak, jangan berdiri. Oke, iya Bu, kita bantu. Insya Allah, Ibu nggak boleh, iya Bu, kita bantu. Iya. Kita bantu. Iya, kita bantu. Bapak, uang saya yang hangus tolong Pak, saya udah 6 tahun kontrak Pak, tolong Pak. Iya. Saya nggak bisa Makanya terus itu kan terusan sudah ada kontrak, suratnya, Pak. Bu. Langsung jadikan kesimpulan agar listriknya Pak, dinyalakan. tolong. Iya. Tolong petugas kesehatan, kasihan Ibu itu dibantu. Petugas kesehatan. Pak, saya juga tolong Pak, saya sampai mau gila Pak. Iya, Karena uang saya iya, Bu. hangus Pak. Iya Bu. Saya salah apa Makanya gitu, Pak? lapor polisi, nanti polisinya kita kawal pelaporan di polisinya. Ya Bu ya. Kalau lapor polisi nanti kita kawal supaya kerugian Ibu nanti bisa dipulihkan. Saya di pengadilan aja saya minta keadilan, hal ini yang saya dapatkan Pak. Betul Bu. Makanya tadi nanti dengan bapak-bapak yang di belakang itu kan kita lapor polisi, kita kawal. Ini memang benar-benar keterlaluan ini, ketidakadilannya benar-benar. Kami dorong-dorong air Pak di Parah. apartemen. Iya. Iya Pak, kayak Ibu Karena- Farida ini air listrik yang dipakai Pak sebagai alat. Iya. Kita juga air Kasihan listrik, sekali Pak. ya. Iya, aneh Pak. Padahal Iya. itu pidana dan perdata. Nanti kita ngomong dengan Bawas. Kayak hukum di negara ini saya merasa Pak, saya sedih sekali kayak buy one get one bagi pengembang. Iya betul. Sedih sekali saya. Nanti kita panggil Bu, Bapak. kita adili pengembangnya di sini Bu. Baik, Tenang Pak, aja. terima kasih banyak. Ya begitulah Pak Ketua, ini pengembang-pengembang yang kurang beres ini.
Oke Pak, satu-satu Pak. Oke ya. Terima kasih banyak, Bapak. Kesimpulannya, draft kesimpulan. Yang itu tuh harus nyalain tuh, kalau enggak kita panggil ke sini. Pengembangnya siapa sih Pak? PT apa tadi? Pengembang kita Agung Podomoro, Pak. Agung Podomoro. Full baca ul. Kesimpulan panja pertama, panja pengawasan terhadap penegak hukum terkait mafia tanah Komisi 3 DPR RI akan meminta Polri untuk membantu dan menindaklanjuti penyelesaian permasalahan pada rumah susun fluid CPU sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan akan memanggil PT Bina Karya Bangun Propertindo dan seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke ya. Yang kedua, panja pengawasan terhadap penegak hukum terkait mafia tanah Komisi 3 DPR RI telah mendengar permasalahan terkait PPP, SRS, Media Terenia, Marina Residen, Ancol yang akan memanggil pihak pengembang, Polda Metro Jaya dan seluruh pihak terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan meminta pihak pengembang untuk segera menyalakan listrik dan air apartemen MMR demi keadilan dan kemanusiaan. Nah, pengembangnya PT apa dimasukkan di situ? Pengembangnya nama PT-nya. Pengembang pengelola PT apa yang kita minta menyalakan listrik? Makanya dicatat, dimasukkan di situ, dimasukkan ke situ. Ya nanti dulu Bu, kita panggil dulu Bu, kita panggil semua, maka Ibu buat laporan polisi, dari situ baru bisa ya. Ya lanjut. Ketiga, panja pengawas terhadap penegak hukum terkait mafia tanah Komisi 3 DPR RI meminta Badan Pengawas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kejaksaan dan Propam Polda Metro Jaya untuk melakukan evaluasi dan penanganan terhadap dugaan pelanggaran hukum dan kode etik terkait penanganan perkara Saudari Ike Farida dalam perkara nomor 611 PIDB 2024 PN JKT Sel dan seluruh perkara terkait sesuai ketentuan perundang-undangan. Pimpinan Komisi 3 Ketua Dr. Habibur Rahman. Ya jadi ini Bu, ya kesimpulan sementara dulu. Baik. Ya sambil terus kita koordinasi ya, kita kawal. Nah yang A nih, yang pertama Ibu lapor polisi kapan nanti di ini. Ada lawyernya kan, ada tim kuasa hukumnya kan. Kalau nggak ada kita bisa bantu ini, apa namanya? Kalau nggak ada kita bantu nanti. Iya, dari pihak kami belum ada lawyer, Pak. Kalau nggak ada nanti kami carikan ya, yang menjadi kuasa hukumnya membuat laporan polisi. Lalu kita kontrol. Kalau yang ini, yang apa Marina, ya kan sudah ada laporan polisinya. Ya, tinggal kita kontrol dan yang paling urgent itu kan soal air. Kita minta dinyalakan ke PT itu. Kalau nggak kita panggil dia, ya kita panggil. Yang Bu Ike Farida. Maaf Pak, pengelolanya PT Prima Buana Internusa. Coba, makanya kan di itu. Pengelola PT Prima Buana. Apa dua-duanya dicantumkan aja dan atau dan garis miring atau. Developer PT Sarana Mutualian Mandiri dan pengelolanya. Itu aja. Dan pengelola adalah PT Prima Buana Internusa atau PBI. Prima Buana Internusa. PBI. Izin Pak Ketua, apakah boleh juga PT Elit Prima Hutama juga Internusa dipanggil karena ya, mereka juga dipanggil, mematikan ya, akan. air dan listrik dan tidak menaati putusan pengadilan. Oke. Dan juga ingin mengkriminalisasi mama saya kembali lagi begitu untuk kedua kalinya. Kalau soal kriminalisasinya kan itu sudah. Baik. Nanti kan kita panggil semua. Baik. Tapi kan yang soal dia tidak melaksanakan putusan kita panggil aja nggak apa-apa. Baik. Masukkan saja. Kita minta kepada PT itu untuk melaksanakan putusan pengadilan, Mbak. Sekretariat. Izin, apakah saya ada tulisan? Baik, boleh, saya izin ke situ sebentar. Pak Ketua, untuk yang kriminalisasi kedua itu Mabes Polri. Itu gampang, saya telepon, tenang aja, udah.
Nggak perlu dimasukin di kesimpulan itu, kita kawal. Kalau kesimpulan ini nggak bisa apa teknis Mbak sebetulnya. Makanya nanti kita tinggal, ini kan sudah kita atensi, pasti semua hal terkait kami atensi Mbak. Tinggal nanti komunikasi saja kan bisa lewat, ada Pak Sensi juga, Pak Sensi yang selama menjebatani ya. Ya nanti kita komunikasi dengan pihak Mabes. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Oke ya, ini kesimpulannya ya teman-teman ya, kita sepakati ya. Kita tutup. Pak, mohon Pak, satu lagi, Ketua Pengurus P3 Serse juga dipanggil. Ya, kita akan panggilkan pihak-pihak terkait ya. Oke, kasih. Dari pihak Ya, kan itu pihak terkait Bu, makanya itu pihak terkait, nanti kita panggil semua ya seluruhnya. Terima kasih Pak. Oke? Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.